Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Ahmad Hairian. Tapi kali ini aku dalam channel ini, dalam video ini bakal membuat sebuah video mengenai 5 tempat bersejarah di Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Ahmad Hairian. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Potensi Utama Medan, tepatnya program studi Desain Komunikasi Visual. Jadi dalam vlog aku kali ini aku bakal tetap dalam konten motor vlogger, namun aku di sini bakal ngebahas 5 tempat bersejarah yang ada di Kota Medan. Kebetulan aku mendapatkan sebuah deadline, yaitu sebuah project membuat sebuah video tentang 5 tempat bersejarah di Medan, mata pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Noprita Elizabeth Eskom MSN. Jadi 5 tempat bersejarah di Kota Medan tersebut antara lain yang pertama itu gedung PT London Sumatera Indonesia yang ada di Jalan Ahmad Yani atau bisa dibilang juga di Jalan Balai Kota. Kemudian yang kedua ada kantor pos pusat Medan, tidak jauh letaknya dari gedung London Sumatera tadi, yaitu di Jalan Ahmad Yani, tepatnya juga di seberang lapangan Merdeka. Kemudian yang ketiga ada PDAM Tirtanadi, itu letaknya di Jalan Pandu, Simpang Sisingamaraja. Dan yang keempat ada Masjid Raya Al-Masum, itu letaknya di Jalan Sisingamaraja. Dan yang terakhir ada Istana Maimun, letaknya di Jalan Brigjen Katamso. Jadi di sini aku bakal ngejalasi satu persatu dan sejarahnya apa-apa saja, dibangun kapan dan siapa pemilik awalnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan 5 tempat bersejarah tersebut. Jadi tetap stay tune di videoku kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat bagi kalian untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa di videonya. Dadah. Ain't no mercy, ain't no mercy. Purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Oke, balik lagi di channel aku Ahmad Hairian. Kali ini aku bakal buat video. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya. Aku Ahmad Hairian. Aku salah satu mahasiswa dari Potensi Utama, yaitu Universitas Swasta di Kota Medan. Terkhususnya aku jurusan Desain Komunikasi Visual ya. Jadi kali ini aku dapat sebuah tugas itu dari dosenku, dari Ibu Noprita Elizabeth Eskom MSN. Jadi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jadi tugasnya itu berbentuk sebuah project. Jadi project itu membuat sebuah video tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Medan. Jadi kemarin aku sempat berdiskusi sama Bu Nopri bahwa aku pengen buat tapi sesuai konsep aku gitu. Jadi kan kita ketahui bersama nih, aku sukanya motor vlogging gitu kan. Channel aku juga aktif di motor vlogging. Jadi di tugasnya itu memang diperkenankan membuat sebuah video sejarah Kota Medan, yaitu tempat-tempatnya misalnya monumen, masjid atau bangunan gitu kan. Jadi aku sempat bilang sama dosenku kalau aku pengen ngangkat konsepnya itu motor vlogging gitu Bu. Aku datengin satu persatu tempatnya, enggak masuk tapi lewat di depannya aja gitu kan. Jadi supaya tahu juga jalanannya gitu, kemana gitu. Jadi terus disetujui sama dosenku, ya udah nikmati prosesnya, ikuti semua konsep-konsepmu dan hasilkan karyamu yang terbaik. Nah, jadi ya hari ini aku
memang rencana nge-record untuk tugas itu gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut saja. Jadi di sini aku bakal ngangkat 5 tempat bersejarah yang ada di Kota Medan. Yang pertama itu Gedung Lonsu, London, Sumatera. Yang kedua itu kantor pos. Yang ketiga itu PDAM Tirtanadi. Yang keempat Masjid Raya, dan yang kelima Istana Maimun. Nah, jadi nggak hanya di Kota Medan ya, di seluruh Indonesia, baik di kota-kota mana aja, karena Indonesia kan banyak kotanya gitu. Pasti ada tempat-tempat bersejarah dari kota-kota tersebut gitu kan. Jadi aku ini terkhusus untuk di Medan, aku ngangkat 5 tempat itu. Jadi kita perjelas scene satu persatu tempat itu, sekalian kita lewati tempatnya gitu. Jadi yang pertama itu ada Gedung London Sumatera, atau yang biasa kita bilang Lonsu. Nah, Gedung London Sumatera itu dibuat tahun 1906, dan awalnya itu gedung itu sebagai kantor perkebunan ya, milik dari Horizon dan Crossfield. Nah, jadi kantor perkebunan dan perdagangan yang pusatnya ada di London. Jadi karena mereka pusatnya di London, jadi secara nggak langsung arsitektur dari bangunan itu juga mengangkat arsitektur khas dari Eropa gitu, dari London. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di depan, nanti ada bangunannya. Kemudian pada masa kepemilikan oleh si Crossfield dan Horizon tadi, gedung itu juga disebut sebagai, namanya itu Juliana. Karena apa? Karena yang aku tahu pada tahun itu 1906 itu ratu dari Belanda lahir bernama Juliana. Jadi mereka menyebut gedung itu Juliana gitu. Jadi untuk warna dia mengikuti warna putih khas London, terus bangunannya juga kesenan. Nah, itu dia. Itu bangunannya yang di sudut. Letaknya itu di sudut Lapangan Merdeka, dan itu London Gedung PP Indonesia, London, Sumatera, Indonesia. Nah, itu dia. Nih. Terus yang aku ketahui, gedung ini juga gedung pertama yang menggunakan sistem lift. Jadi untuk di Medan, gedung ini yang pertama menggunakan sistem lift. Kemudian yang kedua itu ada kantor pos Indonesia yang pusatnya di kantor pos pusat Medan. Nah, kantor pos Indonesia yang pusat Medan. Nah, ini dia. Ini juga nggak jauh dari gedung London. Ini dia gedungnya. Tetap berada di seberang Lapangan Merdeka ya. Itu kantor pos peninggalan Belanda, bangunan peninggalan Belanda. Jadi ceritanya seperti ini. Itu kantor pos itu dibangun tahun 1909 oleh arsitek dari Belanda yang bernama Swift gitu. Kemudian rampung di tahun 1911, dan di tahun 1911 itu kantor pos Indonesia itu mulai beroperasi. Itu kantor itu memiliki luas bangunan 1.200 meter persegi. Kemudian tinggi bangunan 12 meter. Nah, sampai sekarang gedung itu masih dipakai untuk kegiatan kantor pos, dan bangunan-bangunannya juga desain-desainnya, arsitekturnya itu masih menggunakan konsep lama, belum ada kayak perubahan gitu. Dia masih menguatkan konsep lama yang telah dibangun, jadi nggak ada diubah-ubah gitu. Jadi tetap konsep kental lamanya itu masih ada gitu. Kemudian kantor pos
Indonesia juga menjadi titik nol kota Medan ya. Jadi misalnya kita pergi kemana aja yang dari kota Medan. Jadi titik nol ukurnya itu dari kantor pos itu. Jadi titik nol kota Medan ada di kantor pos Medan. Yang tadi di jalan Balai Kota, yang di samping apa? Samping Lapangan Merdeka. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk PDAM Tirtanadi. Nah, ini juga menjadi ikon dari kota Medan. PDAM Tirtanadi. Itu ada di depan bangunannya. Jadi PDAM Tirtanadi itu dibangun oleh pihak pemerintah Belanda, khususnya di di perairan. Nah, kayak perusahaan tapi yang berbaur dengan perairan untuk masyarakat. Jadi untuk pertama kali dibangun itu tahun 1908 ya. PDAM Tirtanadi itu terkhususkan untuk kaum menengah ke atas. Jadi mungkin yang untuk kaum menengah ke atas itu penyaluran air bersih itu dari monumen ini, dari tugu ini kan. Dan pada masa itu masih masa pemerintahan Belanda. Kemudian untuk saat ini PDAM Tirtanadi itu telah menjadi seutuhnya milik PDAM Tirtanadi, tetapi fungsinya masih tetap digunakan dengan seutuhnya gitu. Dan ini dia bangunannya di sebelah kiri, kita jelas nampak. Nah, itu dia PDAM Tirtanadi. Tinggi. Dan tingginya itu 42 meter dan memiliki beban berat kurang lebih dari 330 ton. Nah, jadi masih sampai sekarang yang bisa dibilang itu kayak berbentuk apa ya? Berbentuk bak gitu ya, bak yang dalamnya air mungkin gitu ya. Itu masih digunakan oleh pihak PDAM Tirtanadi untuk menyalurkan air-air ke masyarakat yang ada di Kota Medan. Nah, dan yang ketiga itu yang keempat adalah Masjid Raya Al-Masyum, Masjid Raya Medan. Nah, Masjid Raya Medan ini itu dibangun dari tahun 1906 sampai 1909 yang diprakarsai oleh Sultan ke-9 Kerajaan Delhi, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Nah, itu Sultan Delhi yang ke-9 ya. Jadi untuk arsitektur dari masjid ini itu mengangkat arsitektur Eropa dan Arab, yaitu Spanyol dan India, dan diberbarukan dengan budaya Melayu, karena Melayu juga budaya yang aktif pada masa itu, yaitu di Kerajaan Delhi. Awal pembangunan masjid ini satu kompleks sih, satu kompleks sama Istana Maimun, tidak jauh, karena pada masa itu rumah-rumah juga belum belum rame, belum padat gitu. Jadi kayak antara Masjid Raya dengan Istana Maimun itu hanya pelantaran halaman ya, itu tumbuh-tumbuhan tanah, terus kayak rumput-rumputan gitu, jadi asli gitu kan, langsung nampak. Tapi sekarang kan udah banyak bangunan, mungkin tertutup bangunan, tapi tetap pada tempat yang sama. Maksudnya bedanya itu dulu kan mungkin masih nggak ada alauan pandangan yang yang kalau kita lihat dari Masjid Raya itu langsung nampak ke Istana Maimun. Nah, kalau dulu ya, kok sekarang kan mungkin ada bangunan-bangunannya gitu. Kalau dulu kan bersih gitu aja. Nah, gitu. Jadi masjid ini selesai dibangun itu tahun 1909. Nah, sampai saat ini masjid ini tetap digunakan oleh kaum muslim untuk beribadah. Ini dia masjidnya, Masjid Raya Al-Masyum Medan. Untuk saat ini tetap digunakan, dan masjid ini juga menjadi tempat wisata Islami religi ya, bagi
pendatang baik dari luar kota maupun luar provinsi gitu. Jadi ini bisa dikatakan terbuka untuk umum dan tetap menjadi ikon kota Medan. Masjid ini berbentuk persegi 8 dan memiliki sayap di 4 sisinya, yaitu sisi selatan, timur, utara, dan barat. Jadi masjidnya berwarna putih, terus ke hijau ya, ke hijau-hijauan gitu ya. Dan yang terakhir itu ada itu dia Istana Maimun. Kita putar ke depan aja. Istana Maimun ada di sampingnya sana. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada Istana Maimun. Jadi Istana Maimun itu kembali diprakarsai oleh Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Itu bangunan dari tahun 1888 hingga rampung pada tanggal 18 Mei 1891. Nah, pada tanggal segitu itu Istana Maimun rampung dibangun ya. Kemudian bangunan itu berlantaikan 2 lantai dan mempunyai 30 kamar ya, 30 kamar atau ruangan gitu. Dan seperti halnya dengan Masjid Raya, Istana Maimun juga menjadi tempat wisata di Kota Medan. Jadi saat ini tetap dipakai oleh keluarga kerajaan ya, tetap ditinggali oleh keluarga kerajaan karena di seputaran situ juga keluarga kerajaan masih tinggal gitu. Karena sampai sekarang mungkin masih ada raja-raja yang menjadi penerus dari raja-raja sebelumnya gitu. Tahu aku gitu sih. Kemudian nuansa yang pertama kali dibuat itu, bangunan yang pertama kali dibuat itu masih kental ya, masih kental akan Melayunya. Jadi sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan, tetap menggunakan konsep yang pertama kali dibuat. Dan gedung istana itu berwarnakan kuning keemas-emasan. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat bareng-bareng gimana bentuk dan warnanya. Karena dia memang tidak jauh sih, hanya beda paling tidak itu 200 meter atau 300 meter dari Masjid Raya. Ini Masjid Rayanya, Masjid Raya Al-Masun Kota Medan. Jadi kita ambil ke kiri, terus langsung kita nampak Istana Maimun yang aku bilang tadi. Karena jadi banyak bangunannya, ini dulu di sini itu bukan kayak jalan raya gini, nggak ada bangunan gitu. Jadi masih tanah kosong gitu loh, masih rerumputan gitu. Jadi kan ada kayak ngalangi pemandangan kan bangunan itu kan. Dulu sih nggak ada, itu perbedaannya. Nah, kalau mau Istana Maimun itu ada di depan tuh, itu Istana Maimun. Nah, ini dia Istana Maimun. Yang menjadi salah satu ikon dari Kota Medan. Dan sering sih buat acara-acara gitu, misalnya kayak acara nasional atau kayak berbaur dengan workshop atau seni-seni gitu, itu dibuatnya di lapangan sini karena lapangan sini juga besar gitu kan. Kita belok ya, kita belok. Nah, ini dia Istana Maimun. Kemudian itu bangunan yang ada di sisi Istana Maimun, yang bangunan kecil itu tempat Maryam Buntung. Ceritanya itu Maryam Buntung adalah adik Putri Hijau. Jadi namanya itu Mambang Hayali, kalau nggak salah ya, Mambang Hayali. Dia dari kerajaan Delhi Tua. Nah, dia
berubah aja bentuk menjadi meriam buntung. Itu fungsinya, ceritanya itu untuk mempertahankan kerajaan Delhi dari serangan kerajaan Aceh, karena pada masa itu kerajaan Aceh menyerang kerajaan Delhi dengan dengan alasan Putri Hijau menolak pinangan dari Raja Aceh. Jadi mungkin kerajaan Aceh tersinggung atau bagaimana, jadi peperangan terjadi. Jadi Meriam Buntung itu melindungi kerajaannya dari serangan Raja Aceh. Jadi ya itu dia tadi 5 tempat bersejarah yang ada di Kota Medan. Yang pertama itu Lonsu, London, Sumatera, Indonesia. Terus yang kedua kantor pos Indonesia. Yang ketiga itu PDAM Tirtanadi. Yang keempat Masjid Raya Al-Masum, dan yang kelima itu Istana Maimun. Jadi kelima tempat itu masih menggunakan arsitektur dari awal pembangunannya, masih terjaga arsitektur itu dengan baik. Jadi harapan kita bersama untuk semuanya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan untuk masyarakat semuanya, bareng-bareng kita jaga warisan sejarah itu, bangunan-bangunan bersejarah itu, saling melindungi, saling menjaga, jangan merusak sarana prasarananya, supaya itu juga tetap menjadi ikon dari kota kita ini, tetap terjaga ya, tidak rusak dimakan waktu. Jadi harapan kita yaitu semoga untuk kedepannya tempat-tempat bersejarah di Kota Medan, baik dimanapun, masih banyak ya, kayak ada tugu, monumen, atau yang lainnya itu masih banyak di Kota Medan. Tapi aku mengangkat hanya 5 ini. Jadi untuk kedepannya semoga tetap terjaga, terlindungi, bersama kita saling menjaganya. Oke. Jadi ya itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai tempat-tempat sejarah di Kota Medan. Mohon maaf jika aku ada penyebutan salah dalam tanggal atau nama seseorang. Aku mohon maaf. Mungkin yang kawan-kawan yang lebih tahu bisa komen di bawah, itu kita biar sama-sama belajar dan mengetahui informasi tentang Kota Medan kita ini. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe silakan di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.